Pemirsa, beberapa pekerjaan di Kemnaker menjadi incaran sejumlah oknum pegawainya untuk mengolahnya. Selain menarik minat banyak orang, kegiatan tersebut juga potensial cuan kendati pun harus menabrak banyak aturan. Sebenarnya sebesar apa potensi keuntungan yang diperebutkan itu? Selengkapnya dalam Benang Merah Proyek Basah di Kemnaker. Kementerian Ketenagakerjaan kembali disorot. Dugaan praktik pemerasan tampaknya masih bersemayam. Terungkapnya dugaan pemerasan pada pengurusan sertifikasi K3 disebut di luar agenda awal. Sebab saat itu pengusutan justru sedang fokus pada dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Di tengah pengusutan terkait RPTKA itu, KPK juga memperoleh informasi dari masyarakat soal pungutan dan pemerasan biaya proses sertifikasi K3. KPK lalu melakukan pendalaman dan penelusuran aliran dana bersama PPATK. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, yaitu 15 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan rincian 12 unit dari SB, 1 unit kendaraan roda 4 dari SB, yang 12 unit tadi juga roda 4, kemudian 1 unit roda 4 dari HS, 1 unit roda 4 dari GAH, kemudian 7 unit kendaraan bermotor roda 2, 6 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IPM, dan 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IEG. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Selidik punya selidik. Dua perkara tersebut rupanya sudah bergulir bertahun-tahun layaknya tradisi. Dugaan pemerasan soal pengurusan sertifikasi K3 disebut berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024. Hasil konstruksi perkara mengungkap sepanjang kurun waktu tersebut dana mengalir diperkirakan mencapai 81 miliar rupiah. Modus operandi pelaku yakni menggelembungkan tarif sertifikasi K3 dari angka resmi Rp275.000 menjadi Rp6 juta. Caranya dengan memeras pekerja atau buruh bersangkutan. Kalaupun pemerasan dilakukan terhadap perusahaan, maka perusahaan juga akan berhitung untuk kemudian membebankannya kepada buruh. Jika buruh atau perusahaan tidak mau membayar lebih, maka proses sertifikasi akan diperlambat atau bahkan tidak diproses sama sekali. Saat teman-teman buruh ini akan mendaftar ya untuk sertifikasi K3, itu sebetulnya syarat-syaratnya sudah lengkap nih. Syarat-syarat sudah lengkap. Jadi seharusnya itu diproses bisa gitu ya, langsung gitu ya. Tapi kemudian ini untuk melakukan pemerasannya tersebut digunakanlah tadi cara-cara, perlambatlah prosesnya. Padahal ini kan dibutuhkan cepat gitu kan, kemudian mempersulit, tambah ini, tambah itu, waktunya gitu dan lain-lain. Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang, tidak diproses gitu, tidak keluar-keluar ini, seperti itu. Pengurusan sertifikasi K3 menjadi salah satu lahan yang rentan diselewengkan karena besarnya jumlah peminat. Data Kemnaker menyebut pada triwulan pertama 2024 tercatat sekitar 377.000 orang telah bersertifikat sebagai ahli K3 umum. Ahli K3 umum merupakan salah satu jenis sertifikasi K3 yang paling banyak dicari.
Jika KPK mengungkap hasil dugaan pemerasan diperkirakan mencapai 81 miliar rupiah selama kurun 5 tahun mulai dari 2019 hingga 2024, maka rata-rata setahun terkumpul 16 miliar rupiah. Berkaca dari jumlah peminat sertifikasi K3 yang mencapai ratusan ribu bahkan boleh jadi menyentuh 1 juta orang per tahun, dengan angka dipatok mencapai 6 juta rupiah, maka uang panas belasan miliar rupiah per tahun sangat mungkin didapat. Tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara, sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia sedang berada pada periode produktif dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia yang berada pada usia kerja. Ini relevan dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan rata-rata jumlah pekerja atau buruh dalam 5 tahun terakhir jumlahnya ada 137,39 juta orang per tahun. Selain sertifikasi K3, angka tidak kalah fantastis juga muncul dari hasil dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kemnaker. Nominalnya mencapai 53,7 miliar rupiah. Praktik culas ini dilakukan sepanjang periode 2019 hingga 2024. Para oknum menerima nominal bervariasi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Modus operandi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kemnaker serupa dengan dugaan pemerasan dalam sertifikasi K3. Jauh sebelum praktik culas soal sertifikasi K3 dan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, korupsi sistem proteksi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia TKI sudah lebih dulu mencuat di Kemnaker pada 2012 silam. Saat itu Kemnaker masih bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans. Kerugian negara akibat praktik ini disebut mencapai 17,7 miliar rupiah. Bercermin dari kasus ini, Presiden pun tegas mengingatkan agar seluruh pejabat pemerintah melakukan evaluasi diri. Presiden disebut tidak akan pandang bulu dalam memberantas korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih di semua lini. Buka dulu.